milenial nggak bisa beli rumah. Gue setuju banget dengan statement ini. Karena kenyataannya, jumlah milenial yang belum bisa beli rumah di Indonesia itu nyaris 81 juta orang. Dan hanya sekian persen milenial yang mampu beli rumah non-subsidi dengan hasilnya sendiri. By the way, kalau lo lupa, gue coba ingetin. Milenial itu istilah yang biasa dipakai untuk generasi yang umumnya lahir di tahun 1980 sampai 1996. Kita lanjut. Seperti biasa, sebelum gue bahas lebih detail lagi, ada beberapa data dan statistik yang pengen gue share. Seenggaknya, data ini bisa kasih lo gambaran kasar gimana kondisi real di lapangannya. Statistik dalam negeri. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan survei yang dilakukan BTN atau Bank Tabungan Negara, ada beberapa hal yang bikin milenial belum punya dan belum beli rumah. 1. Belum menemukan rumah yang tepat. Persentasenya sekitar 28,6%. Ini benar banget. Beli rumah itu nggak gampang, karena itu adalah keputusan dan komitmen yang besar dalam hidup. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, prospek kedepannya, jarak lokasinya dengan tempat kerja, kondisi lingkungan sekitar, luas tanah dan bangunannya, atau faktor kerjaan yang masih sering pindah-pindah kota, jadi alasan milenial untuk nggak punya rumah dulu. 2. Belum mampu secara finansial. Persentasenya sekitar 28,6%. Dan belum mampu bayar DP, persentasenya sekitar 17%. Buat generasi milenial lulusan SMA kayak gua, kadang boro-boro mikir mau beli rumah. Buat kebutuhan aja udah benar-benar mepet. Gak percaya, dengan kondisi kayak sekarang ini, boro-boro cari kerjaan yang hasilnya UMK. Di bawah UMK aja udah syukur dan rebutan banget. Dan sekalinya bisa interview kerja pun, seringnya kalah sama yang pakai ilmu orang dalam atau lamaran titipan temen. Apalagi pasca pandemi, bisa hidup aja udah syukur bro. Gue kasih contoh nih, kafe deket rumah gue yang buka loker waiters yang gajinya 40.000 sehari aja, diserbu lebih dari 800 surat lamaran. Belum generasi sandwich yang masih harus nopang orang tua, adiknya, dan dirinya sendiri. Belum lagi kalau misal mau nikah juga. Punya rumah kayak ntar dulu deh. 3. Belum mampu bayar KPR. Presentasinya ada di 10,4%. Boro-boro buat bayar KPR, lolos aja belum tentu. Sama yang kayak gue bilang di awal, KPR itu komitmen yang besar. Gue ambil contoh KPR 15 tahun aja. Kita nggak tahu kan bakal bisa bayar apa enggak. Apalagi kalau ternyata ada pandemi kayak 2020 atau krisis ekonomi seperti tahun 98 dan 2008. Atau yang paling parah, terkena sakit, musibah, dan kecelakaan. Bisa-bisa gagal bayar sebelum dapat rumah. Pernah nggak lo ngerasain sulitnya nabung 1 juta sebulan selama 1 tahun dengan gaji 2 juta? Dan tabungan lo langsung lenyap seketika ketika lo ketipu atau mendadak kecelakaan. Nggak cuma minus tabungan lo, tapi bisa ludes dalam sekejap dan jadi banyak hutang. Kalau udah gini, gimana mau mikir KPR kalau dunia aja nggak pernah ada buat KPR-nya? 4. Masih ada cicilan lain. Persentasenya ada di 10,44%. Jujur aja nih ya, banyak temen gue yang punya cicilan motor atau laptop karena keperluan kerja. Ditambah lagi, cicilan lain yang buat kebutuhan rumah tangganya. Kalau misal harus ditambah buat nyicil rumah, pasti nggak mungkin kan? Belum lagi pandemi kemarin menguras banyak atau hampir seluruh cadangan tabungan. Bahkan banyak juga yang sampai minus dan jadi korban gali lubang tutup lubang pinjol, baik yang legal maupun ilegal. Dan investasi-investasi bodong yang nggak kehitung jumlahnya karena kebutuhan saat pandemi kemarin. Daripada buat mikir rumah, mending mikir gimana cara biar cicilan cepat kelar. Gaji dan harga properti. Bersumber dari Travelio Indonesia, lebih dari 63,5 juta milenial dengan rentang usia 21-36 tahun punya gaji rata-rata di bawah 10 juta rupiah. Setuju sekali gue dengan pendapat ini, karena kalau di dalam negeri, buat dapat gaji di atas 10 juta, kalau nggak di kota metropolitan, itu nggak mungkin banget. Bahkan rata-rata karyawan di kota besar yang pernah gue tinggali, penghasilannya aja masih di sekitar angka 5-7 juta. Jadi di grafik ini, memang rata-rata pertumbuhan gaji lebih besar sebesar 1,31% dibanding indeks harga properti, seperti tanah, rumah, dan apartemen. Tapi kita juga harus ingat, bahwa yang harganya naik nggak hanya rumah, tapi kebutuhan pokok kita juga ikutan naik. Sedangkan menurut BPS, rata-rata inflasi Indonesia 10 tahun terakhir adalah 4,23%. Gimana kaum pekerja mau beli rumah?
kalau pertumbuhan pendapatan atau gajinya tidak seimbang dengan kenaikan inflasi dan indeks harga properti. Statistik luar negeri. Milenial di luar negeri pun tidak kalah suramnya dengan yang ada di Indonesia. Bahkan mereka para milenial disebut sebagai generasi paling apes di sejarah Amerika oleh Washington Post. Jumlah kekayaan perumahan pun sangat jauh beda dengan 3 generasi sebelumnya. Kekuatan ekonominya juga tidak sebanding, bahkan tidak sampai 1/4 kekayaan generasi baby boomers. Bisa dibilang generasi milenial adalah generasi paling miskin di semua aspek ekonomi dibanding 3 generasi sebelumnya. Kesimpulannya, meskipun milenial melakukan banyak hal dengan benar, berhemat, bahkan memutuskan untuk menunda menikah dan punya anak pun, milenial tetap tidak punya kekayaan properti dibandingkan 3 generasi sebelumnya. Bahkan dari statistik ini, masa masuk kerja milenial juga tidak hoki, karena tepat di masa waktu pertumbuhan ekonominya juga di bawah generasi sebelumnya. Sebelum gue tutup video ini, gue pengen bilang jujur, gue salut banget buat individu milenial yang berani dan juga udah bisa ngambil rumah dengan hasil jerih payahnya sendiri. Dan gue mau bilang, kalau di usia lo yang sekarang, gak sepenuhnya salah lo kalau lo belum bisa beli rumah.